Dalam setiap budaya, selalu ada makhluk gaib yang menjadi simbol dari ketakutan terdalam manusia. Di tanah Jawa kita mengenal kuntilanak, di Bali ada leak, di Sumatera ada bego. Namun di Madura, sebuah pulau kecil yang keras oleh terik matahari dan asin oleh garam laut, ada nama lain yang berbisik. Nama itu adalah Jengges. Tidak seperti hantu biasa yang sekadar menakuti, Jengges datang dengan membawa penderitaan nyata. Ia diyakini sebagai roh pengantar sihir yang menyiksa manusia lewat penyakit kulit aneh, luka bernanah, gatal tanpa sebab, hingga melepuh sekujur tubuh. Malam ini, kita akan menyusuri jejak Jengges. Dari asal-usulnya, ritual pemanggilannya, hingga kisah nyata masyarakat yang masih mempercayainya. Bersiaplah, karena setiap kata yang terucap bisa saja membuat bayangannya semakin dekat denganmu. Orang Madura percaya bahwa Jengges adalah makhluk gaib yang diciptakan untuk menjadi perantara ilmu hitam. Ada yang mengatakan ia berasal dari arwah orang yang mati penasaran, yang tubuhnya tidak dikuburkan dengan layak. Arwah itu gelisah, dan akhirnya diikat oleh seorang dukun hitam menjadi pelayan gaib. Ada pula kepercayaan lain yang lebih menyeramkan. Konon, Jengges lahir dari darah korban persembahan. Dalam ritual-ritual kuno, ada dukun yang mengorbankan hewan, bahkan manusia, untuk menciptakan penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Dari pengorbanan itu, lahirlah roh Jengges, makhluk tak kasat mata yang hidup hanya untuk satu tujuan, menyakiti. Namun satu hal yang selalu sama dalam setiap cerita, Jengges bukanlah makhluk liar yang berjalan sendiri. Ia selalu terkait dengan manusia, khususnya mereka yang haus dendam, iri, dan amarah. Ia dipanggil, diperintah, dan dikirim seperti anjing hitam yang dilepas untuk memangsa korbannya. Dukun hitam di Madura punya cara-cara khusus untuk memanggil Jengges. Ritual biasanya dilakukan pada malam hari, di tempat sunyi, di tepi kuburan, di hutan bambu, atau di gubuk kecil yang dibiarkan gelap tanpa cahaya. Pertama, mereka menyiapkan sesajen, ayam hitam, kelapa gading, bunga 7 rupa, dan tanah kuburan yang masih basah. Semua itu diletakkan di atas tikar pandan. Lalu kemenyan hitam dibakar. Asapnya memenuhi ruangan, menusuk hidung, dan membuat dada terasa sesak. Dukun mulai membaca mantra dalam bahasa Madura kuno, memanggil nama-nama gaib, sambil memegang benda milik target, bisa berupa pakaian, foto, atau sekadar sejumput tanah yang diinjak oleh korban. Di saat itulah, roh Jengges dipanggil. Mereka percaya, Jengges akan datang dengan bentuk bayangan hitam yang bergerak di sudut ruangan. Dukun kemudian memberi perintah, serang dia, tempel di kulitnya, buat ia menderita perlahan. Dan setelah perintah itu, Jengges dilepaskan. Ia mencari jalan menuju korban, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Penyakit yang ditimbulkan oleh Jengges tidak sama dengan penyakit biasa. Korban akan merasakan gatal yang luar biasa di kulitnya. Ketika digaruk, kulit itu melepuh, luka terbuka, dan mengeluarkan nanah berbau busuk. Yang mengerikan, luka itu tidak diam di satu tempat. Hari ini muncul di tangan, besok berpindah ke kaki, lusa menjalar ke wajah. Seakan ada sesuatu yang berjalan di bawah kulit, mencakar dan menggerogoti daging dari dalam. Banyak korban melaporkan mimpi buruk sebelum luka muncul. Mereka bermimpi dikejar bayangan hitam, atau didatangi sosok tinggi kurus berambut panjang dengan mata merah menyala. Dan setiap kali mimpi itu datang, keesokan harinya tubuh mereka pasti ditandai luka baru. Obat medis tidak mempan, antibiotik, salep, hingga pengobatan rumah sakit sekalipun tak bisa menghentikan perihnya. Karena luka itu bukan penyakit biasa, tapi kiriman gaib. Seorang nelayan tua di Sumeneb bercerita, ia pernah berselisih dengan tetangganya soal batas tanah. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, kulit lengannya mulai terasa gatal. Ia mengira hanya terkena kutu air, tapi dalam seminggu, luka itu membesar, bernanah, dan menyebar ke dada. Dokter tidak bisa menjelaskan. Semua obat gagal. Setiap malam,
Nelayan itu bermimpi didatangi sosok hitam yang tertawa di sudut kamarnya. Ada pula kisah seorang perempuan di Bangkalan. Ia terkena jengges karena dituduh merebut suami orang. Tubuhnya dipenuhi luka melepuh. Ia tidak kuat menahan sakit, hingga akhirnya meninggal dengan tubuh penuh nanah, meninggalkan cerita tragis yang sampai sekarang masih dibicarakan orang-orang kampungnya. Dalam tradisi Madura, ada beberapa cara untuk menangkal jengges. Daun kelor dianggap ampuh memutuskan ikatan gaib. Orang yang merasa terkena jengges biasanya dimandikan dengan air kelor, dicampur jeruk purut dan garam. Namun kekuatan terbesar datang dari doa. Seorang kiai atau paranormal putih membaca ayat-ayat suci, lalu memercikkan air doa ke tubuh korban. Kadang, saat air itu menyentuh luka, korban berteriak kesakitan, seolah ada sesuatu yang terbakar di bawah kulitnya. Ritual lain adalah membakar dupa atau kemenyan putih, bukan untuk memanggil roh, tapi untuk memutus perintah dukun hitam yang mengikat jengges pada tubuh korban. Meski begitu, tak semua bisa diselamatkan. Ada yang sembuh total, ada yang hanya berkurang penderitaannya, dan ada pula yang akhirnya meninggal dalam siksaan panjang. Lebih dari sekadar hantu, jengges adalah simbol. Ia melambangkan betapa berbahayanya dendam dan iri hati manusia, bahwa kebencian bisa menjelma menjadi senjata gaib yang melukai fisik. Dalam masyarakat Madura, jengges juga menjadi pengingat bahwa penyakit tidak selalu datang dari alam. Ada penyakit yang lahir dari amarah, dari niat buruk manusia lain, dan dari ritual kegelapan. Tubuh manusia yang hancur karena jengges adalah bukti bahwa ketika manusia bermain dengan kekuatan hitam, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan jengges adalah penagihnya. Jengges masih hidup dalam cerita-cerita masyarakat Madura hingga hari ini. Entah ia benar-benar nyata, atau hanya mitos yang diperkuat rasa takut, satu hal pasti, kisah tentang jengges telah merenggut banyak nyawa, menorehkan bekas luka, dan meninggalkan ketakutan yang tak pernah hilang. Jadi, bila suatu malam kamu merasakan gatal aneh di kulitmu, bila luka tiba-tiba muncul, melepuh tanpa sebab, dan tidak bisa sembuh oleh obat apapun, jangan buru-buru menyalahkan cuaca atau penyakit biasa, karena bisa saja itu adalah kunjungan dari jengges yang menempel di kulitmu, menunggu untuk membuatmu menderita. Hati-hatilah, sebab begitu jengges dipanggil, ia tak akan pergi sampai puas menikmati penderitaanmu.